Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 526. Para raja perang bukan satu-satunya yang tercengang. Semua orang yang menghadiri pertemuan veteran sebelumnya dan melihat Lana berpakaian elegan sama bingungnya. Tuan muda yang kaya ini telah menghinanya. Tidak terganggu oleh kata-kata yang tidak begitu menyenangkan yang dilontarkan padanya, Jack tersenyum acuh tak acuh. Dia menoleh ke istrinya dan berbicara, "Ayo pergi dan sambut Dewi Perang. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, dia adalah Dewi Perang. Apakah ini benar? Kamu benar-benar mengenal Dewi Perang?" Selena juga merasa bahwa wanita cantik ini cukup memukau saat melihat ke arah perempuan kaya yang terus dibicarakan Ivan. Bagi Selena, sosok wanita ini cukup menarik, cukup untuk membangkitkan sesuatu di benak banyak orang. Di atas segalanya, wanita ini memiliki postur yang halus saat dia berdiri tegak dan tinggi. Dia memiliki kebanggaan sebagai seorang prajurit. Dari cara dia berdiri, dia pasti baru saja kembali dari tentara. Jika dia benar-benar hanya perempuan kaya, dia tidak akan memiliki temperamen seperti itu. Orang normal tidak akan memiliki temperamen seorang prajurit. Tuan tua Taylor awalnya ingin menyambut pendatang baru ini, akan tetapi, ketika dia mendengar itu adalah wanita kaya, wajahnya menjadi gelap. Dia tidak segera melangkah maju setelah itu, karena dia hanya berdiri di samping. Karena orang ini ada di sini, dia ingin mendengar penjelasan Jack. Jika Jack tidak bisa menjelaskan secara rinci siapa wanita ini dan hubungan mereka, kemungkinan besar wanita ini telah memberinya uang untuk membeli villa. Dibandingkan dengan yang lain, Michael lebih sulit diatur, dan itu mungkin karena dia datang sendiri tanpa keluarganya. Dia menyombongkan diri kepada wanita itu sambil mencibir, "Bagaimana kamu masih punya nyali untuk datang ke sini? Mengapa kamu memakai topeng? Apakah karena kamu tidak bisa bertemu dengan sembarang orang, jadi kamu harus memakai topeng?" Kerutan di dahi Lana disembunyikan oleh topengnya. "Saya hanya tidak ingin orang-orang mengenali saya dalam perjalanan ke sini. Sekarang saya di sini, saya harus melepas topeng saya." Dia berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, "Aku di sini untuk menghormati Jack. Dia melakukan perbuatan yang baik hari itu, ketika dia menyingkirkan seorang bajingan untuk kita. Menyingkirkan bajingan untukmu." Michael mengerutkan kening, tidak mengerti apa artinya. "Kamu terus memanggilku perempuan kaya. Apakah kamu tahu bahwa kamu bisa mati untuk itu?" Wajah Lana menjadi gelap. "Kamu pikir kamu siapa? Aku mungkin mati. Aku, hahaha." Michael mengejek. "Kaulah yang akan mati." Michael mulai tertawa keras. "Mayor dan Raja Perangku yang terkasih, wanita ini adalah wanita kaya yang tak tahu malu. Siapapun yang memiliki kekuatan, tolong lepaskan topengnya sehingga semua orang bisa melihat wajahnya." Dia tidak melihatnya datang ketika Lana berjalan ke depan dan menamparkan wajahnya. "Plak. Beraninya sampah sepertimu, berbicara kasar padaku seperti itu." Lana memarahi Michael. Dia kemudian pindah untuk melepas topengnya saat dia menggeram, "Aku tahu cara melepasnya sendiri. Namun, kau jangan menyesalinya. Salam untuk Dewi Perang." Skylar segera membungkuk sebagai tanda hormat kepada Lana. "Salam untuk Dewi Perang." Prajurit lain berdiri dan membungkuk hormat, satu demi satu. Mereka bertahan selama 3 detik, sebelum mereka mengangkat kepala mereka sekali lagi. "Dewi. Dewi Perang." Tuan tua Taylor begitu ketakutan sehingga suaranya bergetar, tubuhnya seakan lemas di tempatnya berdiri. Mereka mengatakan Dewi Perang akan datang, tetapi mereka tidak tahu wanita kaya yang disebutkan oleh Ivan adalah Dewi Perang. Bab 527. Ini dia. Dewi Perang." Wajah pucat ketakutan, Neil berkeringat dingin saat dia berusaha menyekanya. Seandainya ayahnya tidak menariknya pergi beberapa saat yang lalu, dia mungkin akan terus mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Lana. Tidak ada lagi omong kosong, perempuan kaya. "Ini Dewi Perang kita, Lana Zex." Skylar maju 2 langkah dan berseru kepada orang-orang, "Dewi Perang ada di sini untuk." Dia melihat Jack di tengah mengumumkan kedatangan Lana. Dia percaya Dewi Perang ada di sini, karena Jack melakukan layanan yang berjasa. Dia menarik napas dengan tajam di tengah kalimat, dan suaranya bergetar karena merasa terharu. Skylar kemudian berjalan maju, berlutut dengan satu lutut, dan menempelkan ke dadanya. "Salam untuk prajurit tertinggi." "Prajurit tertinggi, aku tidak tahu bahwa itu kamu." "Apa?" Orang-orang di sini sudah tercengang dengan kehadiran Dewi Perang.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendapat kejutan lain ketika Raja Perang Bintang 8, Skylar Celestino berlutut di depan Jack, memberinya penghormatan yang hanya diberikan kepada prajurit berpangkat tertinggi di ketentaraan, dan memanggilnya sebagai prajurit tertinggi. Apakah itu benar-benar dia? Queen terperangah. Dia tahu bahwa Skylar telah melihat prajurit tertinggi sebelumnya, mengingat dia telah memberitahunya bahwa prajurit tertinggi telah menyelamatkan hidupnya. Sepertinya, Skylar masih memegang keyakinannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Ini sudah berakhir. Pada tingkat ini, identitas sejati guru akan terungkap. Lana ketakutan, terlalu kaget dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelesaikan masalah ini. Ya ampun. Dennis sama terkejutnya. Dia tidak tahu Skylar mengenal Jack. Ivan sangat ketakutan sehingga dia tertegun untuk sementara waktu. Berjalan ke depan, dia dengan cemas bertanya, bagaimana mungkin? Raja Perang Celestino, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia hanya menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga kami, seorang prajurit biasa yang baru saja kembali dari medan perang. Bagaimana mungkin? Bisakah dia menjadi prajurit tertinggi? Jika Jack benar-benar prajurit tertinggi, maka beberapa dari mereka akan berada dalam masalah. Mereka telah menyinggung Jack, prajurit tertinggi sebelumnya. Apakah itu tidak setara dengan menandatangani surat kematian mereka sendiri? Sial. Kaki Michael melemah dan dia jatuh ke tanah. Dia baru saja menyinggung Dewi Perang, dan sekarang Jack dinobatkan menjadi prajurit tertinggi. Ini terlalu mengerikan. Bukankah ini seharusnya, di mana mereka berhasil mengungkapkan hubungan buruk antara Jack dan wanita kaya ini, dan Jack akan diusir dari rumah ini? Bagaimana ini bisa menjadi salah bagi mereka? Saat ini, masalah apakah Jack adalah prajurit tertinggi atau bukan, itu tidak penting. Dia baru saja menyinggung Dewi Perang, dan itu kemungkinan besar jaminan dia akan hancur. Raja Perang, bagaimana mungkin? Ini menantuku. Kamu pasti melakukan kesalahan. Fiona menawarkan senyum canggung, merasa sangat tidak mungkin, menantunya adalah prajurit tertinggi. Prajurit tertinggi sangat misterius, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan jika seseorang mengenalinya, itu pasti seseorang seperti dewa atau dewi perang. Raja Perang Bintang 8 itu berlutut dengan satu lutut dan melakukan penghormatan yang terhormat. Dia mengatakan bahwa Jack adalah prajurit tertinggi. Bagaimana itu mungkin? Raja Perang, kau pasti melakukan kesalahan. Dia tidak mungkin menjadi prajurit tertinggi. Bahkan, Selena berjalan maju dengan malu. Dewi Perang tidak berlutut bersamanya, jadi pasti Jack bukanlah prajurit tertinggi, dan ini hanyalah sebuah kesalahan. Jack melihat ke belakang dan menunjuk hidungnya sendiri, ya ampun. Raja Perang Celestino, apakah Anda berbicara dengan saya? Apakah Anda melakukan kesalahan? Saya bukan prajurit tertinggi. Akan keren jika saya benar-benar dia. Itu tidak mungkin. Aku melihatmu 2-3 tahun yang lalu. Skylar mengerutkan kening. Meski baru sekali bertemu, wajah prajurit tertinggi akan tetap ada dalam ingatannya. Namun, dia yakin mereka terlalu mirip. Bab 528. Tidak bisa diam, Lana akhirnya angkat bicara. Raja Perang Celestino, dia bukan prajurit tertinggi. Jujur, apa mungkin kau salah orang? Dia mungkin hanya mirip dengannya. Terlepas dari kata-katanya, Lana merasa seolah-olah ada kemungkinan dia tidak mempercayainya ketika dia melihat Skylar mengerutkan kening. Tampaknya, pihak lain juga tidak sepenuhnya yakin dengan pikirannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan berdebat dengannya. Skylar segera berdiri. Dewi Perang, apakah kamu yakin? Lana tertawa, yang terdengar seperti dia sangat percaya diri. Aku agak sering minum dengannya, anggur dan teh. Aku pernah melihat wajahnya tanpa topeng sebelumnya, dan tentunya lebih dari sekali. Apakah kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Tapi itu agak aneh, mereka sangat mirip. Apakah ada orang yang sangat mirip satu sama lain di dunia ini? Skylar menatap Jack lagi, dan rona merah perlahan muncul di wajahnya. Jika Jack benar-benar bukan prajurit tertinggi, maka dia telah berlutut pada seorang pria biasa yang menikah dengan keluarga Taylor. Kesalahpahaman ini akan menjadi momen yang benar-benar memalukan baginya. Setelah kamu mengenal Jack selama beberapa waktu, kamu akan menemukan dia tidak begitu mirip dengan prajurit tertinggi. Lana meyakinkannya, diikuti dengan tawa gugup. Tapi, aku tahu maksudmu. Aku pikir dia adalah prajurit tertinggi ketika aku melihatnya di medan perang, tapi ternyata mereka agak mirip.
Kemudian, aku menemukan dia sebenarnya bukan prajurit tertinggi. Queen tertawa terbahak-bahak. Saudara Skyler, kamu telah membuat kesalahpahaman besar. Aku melihatmu membuat gerakan kehormatan yang begitu besar barusan, dan aku pikir itu benar-benar prajurit tertinggi. Seandainya, aku tidak melihat Dewi Perang masih berdiri, aku akan sudah berlutut dan menyapanya sepertimu. Semakin dia memikirkannya, semakin lucu kejadian itu. Skyler melirik Jack saat wajahnya menjadi gelap, dia ingin melampiaskan kekesalannya kepadanya. Beraninya dia terlihat sangat mirip dengan prajurit tertinggi, dan membuatnya kehilangan muka. Dia adalah Raja Perang, dengan 8 bintang, dan dia berlutut dan menyapa seorang pria normal, yang menikah dengan keluarga istri. Itu benar-benar memalukan. Hanya karena semua orang melihat mereka, Skyler tidak bisa meneriakinya. Lagi pula, Jack tidak melakukan kesalahan apapun. Terlebih lagi, dia tidak mengakui dia adalah prajurit tertinggi. Faktanya, Skyler adalah orang yang salah mengenali Jack dan malah memberinya salam agung. Dia mengejutkanku. Maksudku, dia tidak mungkin menjadi prajurit tertinggi. Fiona mulai tertawa. Jika Jack adalah prajurit tertinggi, bukankah itu berarti para dewa perang harus menyambutnya? Selain itu, mereka harus menghormatinya setiap saat. Namun, Jack hanyalah seorang menantu yang menikah dengan keluarga istrinya. Selain menjadi tentara selama 5 tahun, dia hanyalah seorang pengantar barang sebelum itu. Dia mungkin dianugerahi pangkat yang tinggi di ketentaraan, tapi dia jelas bukan prajurit tertinggi. Bagaimanapun, prajurit tertinggi adalah orang terkuat dan terkuat di seluruh Daxia. Secara alami, dia adalah orang yang melakukan sesuatu paling banyak di medan perang saat dia membela negara mereka. Itu adalah kesalahan yang biasa, tapi itu cukup mengejutkan saya. Beberapa komandan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Itu benar. Raja Perang Celestino hanya melihatnya sekali, selama 2 hingga 3 detik, dan itu bahkan terjadi 2 hingga 3 tahun yang lalu. Jadi, wajar saja jika ingatannya tentang prajurit tertinggi tampak sedikit kabur saat ini. Salah satu komandan kepala tersenyum pahit. Dia sebelumnya adalah bawahan Skyler. Setiap kali dia senang setelah seharian minum, Skyler akan memberitahu orang-orang tentang kejadian ini. Secara alami, orang-orang iri padanya karena ini. Bagi para prajurit, mereka yang telah bertemu dengan prajurit tertinggi, telah menang dalam hidup mereka, karena tidak banyak orang yang bisa melihat wajahnya tanpa topeng. Jack, di sisi lain, menghela nafas lega. Lagi pula, dia khawatir Skyler akan mengenalinya ketika dia berada di taman. Bab 529. Jack awalnya ingin bersembunyi darinya, tetapi dia tahu Ivan dan yang lainnya tidak sabar untuk mengekspos hal-hal antara dia dan yang disebut perempuan kaya. Jadi, bahkan jika dia bersembunyi, pihak lain masih akan mencarinya. Juga, akan sulit untuk menjelaskan situasinya kepada Selena dan yang lainnya. Satu-satunya cara adalah berpura-pura bahwa dia tidak mengenal pihak lain. Jika dia tetap diam dan membiarkan Lana mengurus semuanya, Skyler mungkin akhirnya akan menyerah. Dia hanya takut Lana tidak merespon tepat waktu, dan berlutut bersama Skyler, begitu semua orang tahu dan mempercayai Skyler. Itu akan sangat mengerikan. Untungnya, Lana seorang prajurit yang cerdas dan dengan cepat mengalihkan perhatian Skyler. Raja Perang Celestino, orang ini tidak mungkin menjadi prajurit tertinggi. Bagaimanapun, dia hanya menantu keluarga kami. Ivan menertawakannya, saat dia perlahan melangkah maju. Selain itu, keluarga kami tidak mengenali identitas dia sebelumnya, karena dia dulunya adalah seorang pengantar barang. Kami bahkan bertaruh. Karena ada begitu banyak orang di sini, ini adalah waktu terbaik untuk meminta Jack mengambil hadiahnya. Bahkan, Dewi Perang ada di sini. Dia ingin melihat, apakah Jack cukup berani untuk melanjutkan gertakannya saat dia menyembunyikan hadiahnya. Skyler benar-benar malu dengan insiden beberapa menit yang lalu, dan hanya untuk kebaikannya, seseorang mengubah topik pembicaraan. Karena lega, seringai langsung muncul di wajahnya. Benarkah? Taruhan apa? Skyler merenung. Katakan padaku. Dia telah menyakiti saya sebelumnya, dan mengatakan bahwa dia akan memberi saya kompensasi 10 juta. Selain itu, dia mengklaim akan memberi kakek hadiah senilai 10 jutaan. Dia juga berjanji untuk membayar keluarga saudara perempuan sepupu saya 20 juta sebagai hadiah pertunangannya. Jika dia gagal melakukannya, dia harus meninggalkan keluarga Taylor dan menceraikan sepupu saya. Ivan menjelaskan dengan lantang.
Jika dia berhasil melakukan segalanya, keluarga Taylor akan mengakui identitasnya dan mengizinkan keluarga mereka untuk pindah kembali ke sini. Skylar tidak terlalu tertarik dengan taruhan ini, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan mengapa pria ini sangat mirip dengan prajurit tertinggi. Semakin dia memandang Jack, semakin dia menyerupai prajurit tertinggi. Tetap saja, dia menghibur Ivan dengan seringai di wajahnya. Benarkah? Apakah dia berhasil melakukan semuanya? Dia belum mengeluarkan hadiahnya, dan aku bahkan tidak tahu apakah dia telah memberikan hadiah pertunangan. Apalagi, aku belum menerima 10 juta yang dimaksudkan untukku, jawab Ivan. Ngomong-ngomong, dia baru saja menyebutkan bahwa hadiah yang dia siapkan untuk kakekku tidak hanya bernilai jutaan. Seharusnya, itu lebih berharga daripada villa baru mereka, dan dia membayar 95 juta untuk villa itu. Ini berarti bahwa hadiahnya bernilai 100 juta atau lebih. Ivan memikirkannya dan melanjutkan, aku sudah lama penasaran. Hadiah macam apa yang harganya begitu mahal? Fiona kemudian berjalan ke arah mereka. Bawa hadiahmu jika ada di sini, Jack, dia berbicara. Fiona kemudian menjelaskan, Jack telah memberiku 20 juta yang dimaksudkan sebagai hadiah pertunangan Selena. Yang tersisa hanyalah 10 juta kompensasi untuk Tuan Muda Taylor, serta Tuan Tua Taylor. Jack mengangguk diam-diam dan mengeluarkan kartu bank, memberikannya kepada Ivan. Ini 10 jutamu, dan kata sandinya, 06 kali. Di mana hadiahnya? Di mana hadiah yang harganya jutaan? Ivan tersenyum dingin. Ini adalah poin penting, karena pria ini dengan berani mengklaim bahwa hadiahnya sangat berharga. Jack memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dan mengeluarkan sebuah kotak berukuran kecil. Apa itu? Bagaimana itu bisa bernilai lebih dari jutaan ketika itu sangat kecil? Neil berkata dengan dingin dan mengejek. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Jangan hanya mengambil sesuatu, dan berbohong kepada kami tentang hal itu. Kami tahu berapa harganya. Bab 530. Ivan memandang kotak itu dengan jijik. Apa ini? Kotak jelek ini terlihat sangat tua. Bagaimana ini bisa bernilai lebih dari 100 juta? Apakah kamu sedang membuat lelucon? Dia mengejek. Sepertinya, yang tersisa hanyalah kamu pergi sekarang. Jangan salahkan kami, karena kamu mengingkari janjimu sendiri. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Tuan Muda keluarga Mon, Grayson Mon segera menyadari apa itu. Itu, bukankah kotak itu digunakan untuk menyimpan mutiara bercahaya? Dia setengah berteriak tidak percaya. Sepertinya ini kotak itu. Apakah ada mutiara bercahaya di dalamnya? Tuan dari keluarga Roy, Robert Roy ikut serta. Apakah wanita kaya itu membelinya? Tetap saja, apakah wanita kaya itu bukan Dewi Perang? Bagaimana mungkin? Apakah Dewi Perang membelinya? Mengapa itu miliknya? Beberapa orang memandang Jack dan Lana dengan aneh, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jack membuka kotak itu. Benar saja, mutiara bercahaya besar, terungkap kepada orang banyak. Ini. Bukankah ini mutiara bercahaya yang bisa memperpanjang hidup seseorang? Tuan Tua Taylor ternganga melihat mutiara itu. Mutiara ini telah melalui proses penawaran yang sangat sengit sebelum mendarat di tangan wanita kaya misterius. Dia baru saja menemukan bahwa itu adalah Dewi Perang, Lana Zex. Namun, benda berharga ini ada di tangan Jack sekarang. Ya ampun. Ini mutiara bercahaya yang bernilai 500 juta. Fiona menelan ludah, jelas terkejut saat dia menahan diri untuk tidak menyambarnya. Jack terlalu berlebihan, dia tidak berpikir untuk memberikan barang yang sangat berharga padanya. Sayangnya, begitu banyak orang yang melihat, dan ini adalah hadiah Jack untuk Tuan Tua Taylor. Dia hanya bisa menahan rasa sakit hatinya, dan berusaha untuk tetap tenang. Ini mutiara itu. Robert merasa iri. Objek ini adalah objek yang sangat langka dan sangat berharga. Para ahli mengklaim, itu bisa memperlambat metabolisme seseorang. Mereka sangat menginginkannya, selama pelelangan untuk item ini. Sayangnya, item tersebut telah mencapai angka 500 juta pada akhirnya, dan mereka harus menyerah. Ya, kakek. Selamat ulang tahun yang ke-70. Semoga mutiara ini dapat membantu kakek menjadi lebih energi dan panjang umur. Jack tersenyum acuh tak acuh. Dia menutup kembali kotak itu, dan menyerahkan padanya. Bagus, sangat bagus. Zeus tertawa, sangat senang dengan hadiah itu. Mutiara ini berharga 500 juta, dan kebetulan, dia sudah tua. Bagaimana mungkin dia tidak senang, ketika dia mendapatkan benda yang begitu berharga?
Lagi pula, dia mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi jika dia meletakkan mutiara ini di samping bantalnya. Dengan gembira, Tuan Tua Taylor berseri-seri, puas. Saya sangat puas. Jack, kamu telah memenuhi setiap janjimu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menyambut semua orang untuk kembali dan tinggal di keluarga Taylor. Aku juga akan mengakui, kamu adalah menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor. Kamu cukup baik dan pasti layak untuk Selena. Kalau begitu, kita bisa tinggal di kedua tempat itu. Jack tertawa. Dia kemudian berbalik dan melihat ke villa. Kakek, kamu juga bisa mengikuti kami dan menginap di villa itu. Kenapa tidak? Kelihatannya sangat menyenangkan, dan kurasa aku bisa tinggal selama 1 atau 2 malam, jadi sediakan kamar untukku. Tuan Tua Taylor menjawab. Tetap saja, aku sudah terbiasa tinggal di villa ini. Jadi, aku akan lebih sering berada di sini. Kedua rumah itu sangat dekat, jadi aku bisa mengunjungimu kapanpun aku punya waktu. Ide bagus, kakek. Jack memujinya. Kalau begitu, kita akan tetap tinggal di rumah yang dulu kita tinggali. Kita bisa menginap di kedua tempat itu.